4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Assalamualaikum. Halo sahabat semestanya aku, kamu yang lagi rebahan tapi hatinya pengen banget produktif, kamu yang kayaknya banyak maunya tapi bingung mau mulai dari mana. Dan kamu, nah iya kamu yang senyumnya begitu manis banget walaupun isi kepalanya lagi sedang berisik. Welcome back di channel yang bukan sekedar buat kamu mikir-mikir, tapi buat kamu ngerasa hidup kamu layak untuk diperjuangkan apapun yang terjadi, no matter what. By the way, sebelum kita mulai, boleh ya aku tanya kabar kamu dahulu, boleh nggak sih? Kamu apakah baik-baik aja? Atau lagi baik-baiknya itu pura-pura? Atau jangan-jangan lagi overthinking karena doa-doanya kamu belum juga kelihatan hasilnya? Honestly, aku ngerti banget rasanya. Udah doa setiap malam, udah sujud setiap sepertiga malam, tiap ngelihat bintang di langit juga sambil ngeluh di dalam hati. Tapi hasilnya nothing. Deadline-nya semakin menumpuk, tagihannya datang tanpa bisa dihindari, hubungannya semakin gak jelas ya, dan hidupnya masih begitu-begitu aja. Kayak gitu aja, gak ada perubahan, kind of boring. But guess what? Mungkin masalahnya itu bukan di semestanya, tapi di kalimat doanya. Emang ngaruh? So, kalimat doanya mesti harus gimana? Nah, makanya penting banget kamu jangan pergi kemana-mana, jangan dipotong-potong videonya. Pastiin kamu nonton dari awal sampai akhir tanpa terpotong. Biar apa? Biar kamu tidak gagal paham ya, oke? So, dulu banget aku itu kayak kamu. Doa-doaku itu isinya template banget, begitu-begitu aja. Ya, aku berdoa itu, ya Allah, semoga aku bahagia. Ya Allah, mudah-mudahan rezekiku lancar. Ya Allah, aku pengen hidupku berubah. Nah, apakah kamu doanya masih seperti itu? Sama kayak aku yang dahulu? Ya, kalau begitu ya ampun, kedengarannya sih halus dan baik, dan kelihatannya doanya sih udah bener, gak ada yang salah. Tapi ternyata itu nonsense. Why? Kenapa? Karena itu adalah kalimat pasif. Kalimat pasif, kalimat yang gak mengandung izin buat Tuhan mengambil alih sepenuhnya. Lah, kok begitu? Jadi doa yang benar itu gimana? Nah, semoga itu ibaratnya kayak nyuruh semesta mikir sendiri harus gimana. Semoga, nah kayak gitu. Mudah-mudahan, nah itu kayak kita itu gak yakin bisa. Kita gak yakin kalau kita itu mampu, kita layak atau sebagainya. Mudah-mudahan, nah dari situ aja udah kelihatan ya kan. Aku ingin, nah itu kayak lagi ngomongin angen-angen, bukan perintah yang penuh dengan keyakinan. Aku ingin menjadi, aku ingin seperti. Nah, itu aku ingin, itu sebenarnya kalimat yang pasif. Ya, itu doesn't make sense. But tunggu dulu. Kita akan bahas pelan-pelan. Jadi gimana dong kalimat yang benar supaya doanya juga benar? Soalnya aku doanya juga masih seperti itu. Semoga, aku ingin, mudah-mudahan. Oh, jangan ya. Jangan, please ubah kata-kata doa kamu. Bayangin ya, kamu itu ibaratnya nih, aku mau kamu itu fokus, dengerin biar kamu paham. Ya, bayangin kamu datang ke restoran, kemudian kamu duduk, lalu kamu bilang ke mbak waitress, ke mbak pelayannya, semoga saya kenyang ya. Mbak waitressnya gimana? Garuk-garuk kepala dong. Gak paham apa maunya kamu. Atau mudah-mudahan ya mbak, saya dapat makanan yang enak sesuai dengan lidah saya. Ya mbak waitressnya juga bingung dong. Lah
ini restoran memang kalau kamu makan hasilnya kenyang ya, kalau ini sesuai dengan lidah kamu ya pasti makanannya enak dan nikmat. Tapi kamu maunya apa? Mbak waitress kan bingung, kamu itu order apa, pesen apa. Nah, kira-kira pelayannya ngerti nggak kira-kira maunya kamu itu apa? Nggak jelas kan, kamu nggak jelas kamu mau bilang apa ya. Tolong kalau kamu ubah perkataannya, kamu masuk restoran kemudian mbak waitressnya nyamperin dan kamu langsung pesen akurat dan jelas. Mbak tolong ya, saya pesen nasi goreng pedes tanpa bawang goreng 1, timunnya yang banyak ya mbak. Mbak satu lagi, jus apelnya 1. Nah, itu baru pesanan yang jelas, yang spesifik, dan langsung mbak waitressnya akan place order, akan langsung memproses orderannya kamu, dan pasti gak lama lagi orderan kamu akan tepat di meja dan sesuai dengan keinginan kamu. Nasi goreng gak pedes, tanpa bawang goreng, timunnya yang banyak, dan 1 jus apel. Nah, tepat seperti yang kamu pinta. Nah, doa itu juga kayak gitu sayang. Doa itu juga tepat seperti itu. Semesta itu butuh sinyal yang kuat dan jelas dan akurat. Kalimat doamu itu merupakan kode energinya kamu. Kalimat doamu itu merupakan sinyal ke langit yang bisa mempercepat ataupun memperlambat waktu terijabahnya. So, sekarang coba deh kamu ganti, mulai beralih ke kalimat afirmatif yang benar. Ya, kalau kamu tadinya doanya, ya Allah semoga aku jadi orang yang sabar, kamu ubah menjadi, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Nah, itu udah beda banget loh. Beda nggak? Dari sini kamu bisa paham nggak? Semoga kamu bisa paham ya. Kok semoga? Ya, kamu paham ya. Jadi kalau dulunya kamu berdoanya, ya Allah mudah-mudahan aku bisa bangkit dari luka, kamu ubah doanya menjadi, ya Allah mudahkanlah aku bangkit dari luka. Nah, itu beda banget ya. Kalau dulu kamu doanya masih seperti, ya Allah aku ingin hatiku tenang, kamu ubah menjadi, ya Allah izinkan aku menikmati hati yang tenang, atau ya Allah izinkanlah aku memiliki ketenangan. Nah, izinkan itu akurat. Nah, akurat ya. So, see different, kamu dapat merubah, dapat melihat perubahannya nggak? Itu berubah, berbeda banget. Itu bukan lagi sekedar kalimat harapan, itu juga sudah berubah menjadi permohonan yang berserah, yang percaya, yang pasrah, dan menyatu dalam kuasanya. Ya, because sometimes sentuhan emosional itu powerful dan sangat menyentuh ya. Bukan semestanya yang menunda, tapi kita sendiri yang masih setengah-setengah dalam percaya. Bukan karena kita itu gak pantas untuk menerima, tapi karena kita belum tahu cara meminta dengan cara yang benar. Minta itu gak selalu harus ribet, tapi harus penuh dengan kepercayaan, harus dari hati, dari dalam hatimu sana, harus total intinya, harus seperti ibaratnya kayak anak kecil yang kalau minta ke orang tuanya gak pakai ragu, gak pakai takut gak dikabulkan sama mamanya. Coba anak kecil yang masih polos, yang belum bisa mikir, nanti mama bakal kasih gak ya, anak kecil itu kalau minta, ya minta aja. Dia dengan tegas dan penuh keyakinan mamanya bakal kasih ke dia. Contohnya, mah aku minta donat itu dong. Nah, begitu aja, nyeplos ngalir begitu aja. Dia nggak mikir dulu kalau mamanya bakal kasih nggak ya. Itu kalau anaknya udah agak dewasa, udah agak gede, udah bisa mikir, nanti mama bakal kasih nggak ya. Nah, kalau anak kecil yang masih polos, dia minta apa minta aja. Dia nggak ada keraguan sedikit pun. Dia yakin
mamanya pasti ngasih, ya seperti itu. Begitupun juga kalau kita berdoa, ibaratnya kita itu anak kecil yang minta kepada mamanya. Jadi kita minta kepada Allah, jangan ada sedikit pun keraguan, yakinlah pasti Allah itu akan kasih ya. So mulai dari hari ini ya, coba kamu hapus kata-kata semoga dari kamus doanya kamu. Buang pelan-pelan kata-kata mudah-mudahan dan kamu kurangi aku ingin. Ganti semuanya dengan kalimat yang aktif, kalimat yang lebih positif, dan kalimat yang penuh dengan kepercayaan. Seperti apa? Ya Allah, jadikanlah aku. Ya Allah, mudahkanlah aku. Ya Allah, izinkanlah aku. Ya Allah, cukupkanlah aku. Tuntunlah aku ya Allah. Kuatkanlah aku ya Allah. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bukan aku ingin ya. Kenapa itu penting? Because karena doa itu bukan cuma sekedar permintaan belaka. Doa itu adalah deklarasi energi. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu pancarkan. Dan semesta itu sangat sensitif banget sama getaran hati yang jelas, kuat, dan yakin. And maybe dan mungkin kalau kamu udah mulai ubah cara berdoanya kamu, akan mulai kamu rasain sendiri perubahan kecil yang terasa begitu besar. Mungkin hati kamu lebih tenang, mungkin kamu lebih bisa menerima, mungkin pintu-pintu yang baru akan tiba-tiba terbuka dengan begitu mudah tanpa kamu maksain. Dan kalau kamu tanya kapan sih hasilnya akan datang dan kapan kira-kira hasilnya akan terwujud, aku cuma bisa menjawabnya dengan senyuman. Whenever kamu udah siap secara utuh, as long as kamu tetap yakin dan kamu tetap bertumbuh, pasti hasil itu akan datang. Kamu serahin aja, kamu pasrahin aja kepada kekuatan yang maha tahu jalannya. Allah tahu benar kapan waktu yang tepat buat menghadirkannya kepada kamu. Jangan meminta yang instan, karena yang instan itu ya mungkin cuma kopi ABC ataupun Indomie, oke? So anyway, kalau kamu ngerasa selama ini doa-doa kamu itu mandek, doa-doa kamu itu stuck, mungkin bukan karena Tuhan itu gak denger, tapi karena kamu belum belajar caranya bicara dengan Tuhan dengan cara yang lebih tepat. Hopefully setelah kamu denger video ini, kamu bisa mulai memperbaiki kalimat-kalimat kamu, adab-adab kamu dalam berdoa. Dan finally, kamu ngerti bahwa setiap doa itu bukan tentang mengemis kepada Tuhanmu, tapi tentang mengikat janji antara kamu dan penciptanya kamu. Dan nanti di bagian berikutnya kita akan bahas lebih dalam soal energi di balik kata-kata doa, termasuk gimana cara memperkuat getaran spiritual dan bagaimana kalimat doa yang tepat bisa mengubah nasib tanpa kamu sadari ya. So jangan kemana-mana ya, stay with me, stay chill, stay sadar, dan stay jadi manusia yang penuh harapan. Aku mau minum dulu ya guys, sebentar kita lanjut lagi. I'm come back. Ya, kita itu sering banget ya berdoa tapi tetap aja selalu masih penuh dengan kekhawatiran. Kita setiap hari berdoa tapi masih aja sering mengeluh terus-menerus. Kita berdoa setiap hari tapi habis kata-kata amin, kita masih aja mikir hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Itu namanya bukan doa. Ya, itu namanya monolog yang penuh dengan kekhawatiran, monolog yang penuh dengan kegelisahan. Dan jujur Li ya, honestly, banyak banget orang yang doanya itu begitu bagus, kata-katanya itu ibaratnya kayak puisi-puisi para bujangga, tapi energinya itu lembek, lemah, gak nyambung.
mulutnya itu bilang, ya Allah mudahkanlah aku bla bla bla, tapi hatinya itu bilang, kayaknya susah deh aku ngedapetin ini, kayaknya gak mudah deh, kayaknya gak mungkin deh. Bagaimana ya caranya itu? Nah, mulutnya itu bisa aja di dalam doanya itu bilang, ya Allah ya Robbi, jadikanlah aku manusia yang kuat. Tapi pikirannya itu kuat banget bilang, aku itu memang lemah sih, dari sananya aku memang selalu aja tertindas, emang sih aku orang yang lemah. Nah, tuh, cek dulu, gak sinkron kan, gak sinkron. Gimana sinyalnya bisa nyambung, gimana frekuensinya bisa pas, yang ada semut-semut yang kresek-kresek karena gelombang radionya gak tepat, gak pas, gak tepat sasaran di gelombang frekuensi yang bener, ya doesn't make sense ya. Kita meminta kekuatan tapi kita sendiri gak percaya kalau kita itu bisa kuat. Kita sendiri yang minta ke lapangan tapi kita masih tetap meratap seolah-olah Tuhan itu gak mengerti kita, gak memahami kita. Padahal Tuhan itu lebih tahu segala-galanya isi hati kita sebelum kita sempat menyusun kata-kata doa yang kita panjatkan tadi, ya. Coba kamu bayangin doa itu ibaratnya kayak SMS, ya. Kalimatmu itu sama dengan pesan yang teks, pesan teks itu sama dengan kalimatmu, dan energimu itu ibaratnya adalah sinyalnya, wifi-nya, kuotanya, internetnya, ya. Kalau sinyalnya kamu lemah, pesan kamu itu bakal nyampe nggak kira-kira? Ya mungkin nyampe sih, nyampe, tapi barangkali pending, atau kadang fail, atau kadang retry, atau kadang mungkin masih stuck, nyangkut, ya. Begitu juga dengan doa, sama persis. Kalimatmu itu boleh aja indah, ibaratnya kayak puisi-puisi para pujangga ternama, syahdu, merdu, panjang-panjang, kayak isi storytellingnya cawan kosong. Ya enggak, tapi kalau energinya lemah, penuh dengan keraguan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan tidak yakin, maka semestanya itu akan membaca dengan akurat. Sinyal yang dilepaskan itu kan yang itu. Orang ini belum yakin ya, orang ini belum begitu yakin untuk siap menerima jawaban hari ini. So ya udahlah, aku kirimkan apa yang ada di hatinya. Ya, but guess what? Kalau kamu cuma bisa ngomong dari mulut, yaitu baru 10% dari potensi doanya kamu. Yang bikin doa itu benar-benar powerful itu adalah ketika seluruh selmu, seluruh tubuhmu, seluruh pikiranmu, semua urat nadimu, hatimu, energimu, niatmu yang ada di dalam hati, pikiran, dan otakmu itu sinkron sama kata-kata mulut kamu. Itu baru yang akan ditangkap oleh semesta dan dikabulkan, ya. Kita gak sedang ngajarin Tuhan cara kerja yang baik, tapi kita belajar mengenali cara terbaik untuk menyambungkan diri kepadanya. Kalimat seperti kayak tadi tuh, semoga aku cepat sembuh, itu kalimat yang pasif, itu kalimat yang penuh dengan harap-harap cemas, tapi kosong, ya, gak begitu kuat, ya. Kalimat yang benar itu, ya Allah, jadikanlah aku pulih seutuhnya seperti sedia kala. Nah, itu beda dengan kalimat yang tadi, ya Allah semoga aku cepat sembuh. Beda banget dengan kalimat, ya Allah jadikanlah aku pulih seutuhnya seperti sedia kala. Nah, itu mantap, aktif, afirmatif, penuh dengan penyerahan, ya, menyerahkan segalanya. Mudah-mudahan ya Allah aku cepat mendapat kerja. Nah, itu seperti apa kalimatnya? Coba kamu pikir. Mudah-mudahan ya Allah aku cepat mendapat kerja. Itu ambigu, seolah-olah lagi melempar undian, gak harap-harap yakin atau gak yakin gitu. Beda lagi kalau kalimatnya kita ubah, ya Allah mudahkanlah aku mendapatkan pekerjaan yang terbaik menurutmu. Nah, beda
Beda banget. Itu jelas, spesifik, dan niatnya begitu kuat. Sama halnya kayak kamu tadi yang duduk di restoran, kamu bilang sama mbak waitress, "Mbak, aku mau nasi goreng pedes, nggak mau bawang goreng, timunnya yang banyak, dan jus apelnya 1." Itu akurat, tepat. Yang datang pasti sesuai dengan apa yang kamu mau. Beda lagi kalau kamu tadi duduk, kamu bilang sama mbaknya, "Mbak, semoga aku kenyang. Mbak, semoga aku makanannya sesuai dengan keinginan lidahku yang enak." Nah, mbaknya bingung ya sama seperti semesta juga seperti itu. Kadang-kadang kita itu doanya sambil nangis-nangis sesenggukan, sambil merintih-rintih, sambil penuh drama. Wajar sih, itu manusiawi banget. Mungkin kamu pecinta sinetron Indosiar. Tapi jangan jadikan doa itu tempat mengeluh tanpa arah. Karena doa itu bukan tempatnya curhat luka tanpa harapan. Doa itu adalah tempat kamu menyambungkan energi kembali ke ketahanannya kamu. Kalau kamu bilang, "Ya Allah, kenapa sih hidup aku begini-begini terus? Ya Allah, kenapa sih semuanya kok nampak begitu susah banget? Ya Allah, aku sudah capek ya Allah." Nah, itu tuh bukan doa. Itu bukan doa. Tepatnya itu merupakan protes. Dan protes itu beda banget sama permohonan. Protes itu ibaratnya cenderung kayak ke menyalahkan, komplain. Nah, yang doa itu ibaratnya menyerahkan segalanya. Dan unfortunately, banyak banget orang menjadi salah kaprah. Mereka kira makin banyak drama di dalam berdoa, makin banyak berlinang air mata, makin cepat doanya dikabulkan. Tidak ya. Padahal makin yakin kamu dalam meminta, makin tenang kamu dalam menyampaikannya. Jadi kuncinya apa? Yakin dan percaya. Bayangkan ya, setiap kata doamu itu ditulis besar-besar di langit. Bayangin Tuhan itu membaca bukan hanya kalimatnya, tapi juga energi, vibrasi, sinyal, niatnya kamu. Yang datang dari mana itu? Dari dalam hatimu sana. Karena yang datang dari dalam hatimu sana, itulah yang paling murni. Tanpa direkayasa, mulutmu bisa aja bilang, "Ya Allah, aku bertobat," tapi di dalam hatimu masih juga kamu jahil ya. Kalau kamu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku kuat," tapi hatimu masih bilang, "Tapi aku itu kayaknya gak sanggup deh." Nah, itu gimana? Gak sinkron kan? Itu kayak kamu ibaratnya ngirim surat ke Tuhan, lalu kamu hapus sendiri isinya pakai penghapus. Jadi ngaco, gak sinkron, isinya gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Maybe selama ini doa-doa kamu itu belum kelihatan hasilnya. Bukan karena Tuhan itu tidak mendengar, tapi karena kamu sendiri belum yakin sama kalimat yang kamu panjatkan setiap hari. Kita gak pernah loh diajarin untuk minta secara benar. Yang kita tahu dari kecil itu cuma, "Ya Allah, semoga saya sehat. Ya Allah, semoga hari-hari saya lancar." Padahal Tuhan itu gak butuh kata semoga ataupun aku ingin. Tuhan hanya butuh kamu itu yakin dan percaya. Ya, kalau kamu tahu gak, doa dengan yakin itu adalah bentuk keberanian. Kamu tahu kan? Itu kayak kamu itu berdiri di tengah badai, lalu kamu bilang, "Ya Allah, kuatkan aku untuk tetap berjalan." Bukan justru kamu bilang, "Semoga badai ini cepat berhenti, cepat berlalu aja." Berarti kamu itu menentang ketentuan dari Tuhan ya. Tapi beda lagi kalau kamu pasrah dan menerima, bunyinya pasti, "Ya Allah, kuatkanlah aku untuk tetap berjalan meskipun di tengah badai ini." Nah, beda banget ya. Kamu gak menolak, tapi kamu cuma minta untuk ditegarkan, dikuatkan. Begitu, beda ya.
Jadi doa yang kuat itu bukan yang menghindar dari masalah, tapi yang minta kekuatan untuk dapat melaluinya dengan mudah. Bukan menghilangkan rasa sakitnya, tapi jadikanlah rasa sakit ini sebagai jalanku untuk tumbuh menjadi bijaksana. Ya, sometimes kamu itu gak perlu jalan instan. Kamu gak butuh jalan yang pintas. Kamu itu cuma butuh jalan yang benar, walaupun lebih panjang tapi lebih kuat. That's exactly what happened pada orang-orang yang hari ini kamu anggap hebat. Mereka tidak meminta jalan yang mudah. Mereka meminta hati yang lapang. Mereka tidak merengek minta jalan yang instan dan cepat, tapi mereka belajar menunggu dengan doa yang tenang. So, teman-teman, mulai hari ini, mulai sekarang, yuk kita ubah ya cara berdoa kita. Dari awalnya, ya Allah, semoga aku tidak disakiti lagi. Ubah menjadi, ya Allah, jadikanlah aku kuat menghadapi segala rasa sakit dengan hati yang penuh kelapangan. Ya, itu beda banget ya. Dari awalnya kamu itu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan dia kembali kepadaku secepatnya. Nah, kamu ubah doanya. Ya Allah ya Robbi, izinkanlah aku merelakan yang telah pergi dan kuatkan aku untuk menerima yang jauh lebih baik. Nah, begitu ya, itu lebih tepat, lebih akurat, dan pesananmu pasti akan datang sesuai dengan keinginanmu. Ya, kalau dulunya kamu masih berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin kaya ya Allah. Kamu ubah isi doanya menjadi, ya Allah ya Robbi, mudahkanlah aku menjadi saluran rezekimu dan cukupkanlah aku dengan keberkahanmu. Nah, begitu itu yang betul. So, kalau kamu konsisten, kalau kamu benar sungguh-sungguh, kalau kamu dengan hati yang tulus, whenever waktunya tepat, doamu bukan cuma terkabul, tapi kamu sendiri akan berubah jadi pribadi yang pantas untuk dikabulkan. Dan kamu pasti mulai penasaran, kalau doa itu tentang vibrasi dan energi, gimana sih cara untuk meningkatin energinya? Gimana cara memastikan bahwa doa kita itu udah bener-bener nyampai dan gak nyasar kemana-mana? Tenang ya, kita akan bahas itu di bagian selanjutnya. Kita akan kulik lebih dalam soal energi batin dan doa. Dalam doa, tentang afirmasi spiritual dan bagaimana kamu bisa merasakan klik antara kamu dan semesta saat kamu berdoa. Tapi sebelum itu, yuk kamu tarik nafas dulu, tutup mata kamu sebentar dan kamu ucapkan di dalam hati ya. Tarik nafas kamu lembut, kemudian tutup mata kamu sebentar dan jangan lupa kamu ucapkan di dalam hati kamu sendiri. Ya Allah, izinkan aku belajar meminta dengan benar. Jadikan aku pribadi yang layak untuk setiap takdir baik yang sedang Engkau persiapkan untukku ya Allah. Nah, udah belum? Kamu ucapin itu di dalam hati kamu. Karena kalau kita terus-menerus pakai kata semoga, tanpa sadar kita itu sebenarnya sedang menggantungkan hidup pada kemungkinan, bukan pada keyakinan. Dan guess what? Semesta itu gak kerja pakai kemungkinan. Semesta itu bekerja pakai getaran. Getaran dari rasa syukur, dari penuh keyakinan, dari energi yang penuh keberanian saat kita bilang begini, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku pribadi yang sabar. Ya, seperti itu. Nah, itu tepat, akurat, penuh keyakinan, penuh syukur, dan gak maksa banget gitu, gak menggantungkan kayak oh kira-kira. Beda dengan kayak tadi itu, semoga, izin, semoga, atau mudah-mudahan, beda ya. Jadi seperti ini,
Izinkan aku mengalami kelimpahan dari arah yang tidak terduga. Nah, mudahkanlah aku untuk menyelesaikan semua urusanku hari ini dengan mudah. Nah, begitu. Itu cara yang benar. Kata-kata seperti ini bukan cuma enak didengar, tapi kuat di alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar yang akan ngebantu kita menjalani hidup dengan energi yang jauh lebih mantap. Ya, story kecil nih ya. Dulu ada temen aku, ya sebut saja namanya Mbak Siti. Dia setiap pagi selalu bilang, semoga hari ini baik-baik aja. Tapi yang dia dapat apa? Justru banyak banget drama di tempat kerjanya. Ketinggalan kereta lah, sampai dompetnya terjatuh entah di mana lah. Serius, ini kejadian beneran ya, kejadian beneran dan orangnya masih ada. Tapi setelah dia mulai mengubah cara berdoanya menjadi, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hariku ini penuh makna. Mudahkanlah setiap segala langkah dan urusanku. Malah Mbak Siti ini semua hal mulai berubah di dalam hidupnya. Gak langsung sih, gak instan, tapi ya pelan-pelan ada perubahan. Hidupnya jauh lebih terarah. Karena ternyata ucapan kita itu bukan hanya harapan, tapi merupakan perintah, merupakan komando. So please ya, mulai dari sekarang stop doa yang menggantung, ubah jadi doa yang bertindak. Jangan lagi bilang, ya Allah ya Tuhanku, aku ingin menjadi orang yang sukses. Tapi kamu ubah, kamu bilang, ya Allah ya Robbi, izinkan aku jadi orang yang memberi manfaat besar lewat kesuksesanku. Nah, itu beda banget. Beda ya teman-teman. Kalau kamu awalnya berdoa, ya Allah ya Tuhan, semoga aku cepat sembuh. Nah, kamu ubah kata-katanya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah tubuhku sehat, kuat, dan mampu menjalankan segala tugasku sesuai dengan ketentuanmu. Nah, begitu, diubah ya. Kalau kemarin-kemarin kamu masih berdoanya, ya Allah ya Robbi, mudah-mudahan aku diterima di tempat kerja yang terbaik. Kamu ubah kata-katanya menjadi yang lebih positif dan powerful. Ya Allah ya Robbi, mudahkanlah aku diterima di tempat yang terbaik, tempat yang mendekatkanku kepada takdir terbaikmu. Seperti itu ya, dari sini paham ya, teman-teman dapat mencerna dengan baik ya. Karena jujurly, honestly, semesta itu nggak punya waktu buat semoganya kamu. Yang dia respon itu adalah jadikanlah, izinkanlah. Nah, itu adalah energi ketundukan, kepercayaan penuh, dan itu begitu powerful. So now little reminder ya, intermezzo ya. Kalau kamu suka hal-hal yang positif dan butuh sesuatu yang bisa menunjang harian kamu, jangan lupa ya, support aku juga di online shopnya aku, jualan onlinenya aku. Linknya di sini nih, ada di deskripsi box. Produk-produk pilihan yang insya Allah bermanfaat dan insya Allah kualitasnya tidak diragukan. Bisa menjadi kado buat diri kamu sendiri atau buat orang tersayangnya kamu. Kamu jangan lupa ya, check out. Yang mau samaan sabunnya sama aku, pewangi baju laundry sama dengan aku, ataupun facial wash, ataupun krim-krim malam, ataupun daily cream yang biar muka kamu itu tetap terlindungi dari apapun, mukamu tetap glowing lah ya. Sabun glowing pun ada di situ. Kamu check out ya. Jangan lupa buruan sebelum stoknya habis. Kalau kamu perlu mukena yang menunjang ibadah kamu lebih nyaman, kamu check out di situ. Di situ ada juga. Kamu perlu hijab seperti yang aku pakai, kamu check out juga. Biar hidupmu ya lebih easy going ya. Dan finally, buat kamu yang udah dengerin dari awal hingga di detik ini, I want to say thank you very much. Aku bangga banget sama kamu, karena kamu itu rela meluangkan waktu buat belajar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sadar,
pribadi yang lebih kuat, yang lebih bijaksana, yang lebih paham akan arah hidupnya kamu ke depannya. Gak semua orang loh bisa kayak gitu. Trust me, percaya deh sama aku. Anyway, hidup itu kadang-kadang memanglah nonsens, gak masuk akal. Kadang gak masuk akal banget. Kadang kita itu udah doa siang malam, tapi hasilnya ya tetap zong, tetap kosong. Tapi, but guess what? That's exactly what happened karena Tuhan itu tahu waktunya yang tepat tanpa kamu ngatur-ngatur. So, whenever kamu merasa doa-doa kamu kayak nggak didengar, mungkin karena kamu masih doanya itu setengah hati. Di mulut lain, di dalam hati lain. Mungkin hari ini ubah doa kamu menjadi kalimat yang penuh dengan energi positif, akurat dan tepat, spesifik. Bukan menjadi pengharap, tapi menyerahkan. Bukan takut, tapi yakin dan percaya sepenuhnya. So teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa kamu ngopi. Dan jangan lupa ya, check out ya jualan aku di linknya di deskripsi box di bawah ini. Biar happy-nya kamu itu double-double ya. Dan yang terakhir, inget ya, hidup nggak harus nunggu semua sempurna dulu baru bahagia. Kadang cukup ubah kalimat doa kamu, maka semesta pun ubah alur hidupnya kamu. So, love you all guys. Bye-bye. Sampai ketemu di videonya besok. Bikin yang membuat kamu menjadi lebih kuat, makin sadar, makin bijaksana, dan kamu itu semakin luar biasa setiap harinya. So, sekian dulu cerita aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.